Pria itu jelas melihat putrinya mendorong pintu kamar. Namun di lorong yang hanya terpisah oleh satu dinding, sosok putrinya sudah tidak terlihat lagi. Seketika pria itu merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia segera bergegas maju dan menarik pintu itu terbuka. Namun yang ia temukan hanyalah pakaian putrinya yang berserakan di lantai. Tanpa ia sadari, sang putri telah memasuki sebuah lorong yang aneh. Di ujung lorong, terlihat seorang wanita diam tak bergerak di dalam bak mandi. Saat gadis itu hendak membuka mulut untuk berbicara, wanita itu tiba-tiba merentangkan kedua tangannya, membuatnya ketakutan hingga menjerit keras. Sang ayah di luar mendengar teriakan itu, lalu menendang pintu dengan panik. Namun seketika ia justru kembali ke ruang tamu lantai 1. Sementara kursi yang tadi menopang pintu masih tergeletak di lantai. Detik berikutnya, putrinya tiba-tiba muncul di ujung tangga. Untungnya ia hanya mengalami syok dan tidak mengalami luka apapun. Setelah mengalami kejadian-kejadian aneh itu, ia tak lagi berani membiarkan putrinya keluar dari pandangannya. Ia kemudian mencoba menghubungi istrinya, namun teleponnya tak pernah diangkat. Tak punya pilihan lain, ia menelepon toko yang ia kunjungi kemarin, berniat meminjam mobil untuk pergi dari sana. Namun ada suara pemilik toko mendadak menjadi serius. Ia mengatakan bahwa tak seorang pun bisa keluar dari villa ini. Lalu mulai menceritakan legenda rumah tersebut. Ia menyuruhnya menenangkan diri dan memesan secangkir kopi terlebih dahulu. Melihat ini, aku sendiri jadi ingin minum kopi atau boba. Cuaca panas memang tak bisa lepas dari minuman dingin. Aku menemukan platform yang murah. Teh susu dan kopi cuma 0,9 bisa dapat 1 gelas. Akhir-akhir ini aku mengandalkan kupon hemat dari Sianyu. Benar-benar super hemat. Untuk urusan makan dan minum, aku rekomendasikan Sianyu dulu. Sianyu memang luar biasa. Awalnya, lokasi villa ini adalah sebuah gereja. Digunakan untuk mengurung jiwa-jiwa penuh dosa. Namun entah karena alasan apa, gereja itu akhirnya dihancurkan. Dan villa ini dibangun di atasnya. Siapapun yang memikul dosa, begitu masuk ke sini, tak akan pernah bisa pergi. Ia hanya bisa menghabiskan seumur hidupnya menebus dosa di tempat ini. Pria itu setengah percaya setengah ragu. Namun tiba-tiba terdengar sapaan aneh dari seberang telepon. Ia langsung merinding ketakutan. Kang Qiang tak berani berlama-lama di villa itu. Ia hanya ingin segera membawa putrinya pergi dari tempat terkutuk ini. Namun belum berjalan jauh, dari arah villa, muncul sesosok bayangan manusia di kegelapan. Ketakutan, ia langsung menggendong putrinya dan berlari menuruni gunung. Entah berapa lama mereka berjalan. Akhirnya cahaya lampu terlihat di depan. Namun di tempat bercahaya itu, villa tersebut kembali berdiri tepat di hadapan mereka. Jelas mereka sudah tak punya jalan keluar. Di tengah malam yang dingin, jika tidak kembali, mereka hanya akan mati kedinginan di alam liar.